比试时间，各域选手通过灵药精注70层以。身为炼药师。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-462. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 61 kemarin. Di minggu kemarin, Ketua Papiliun dibuat kesulitan oleh kelompok bajak laut, yang mana dia ini bahkan sempat terdesak oleh kedua bajak laut itu. Untung saja Qin-chan menyadari hal tersebut, jadi dirinya pun meminta bantuan kepada Tetua Daji untuk bisa memberikan bantuan kepadanya. Kehadiran Tetua Daji dalam pertarungan itu berbuah manis, karena kedua bajak laut kini bisa bertarung dengan seimbang. Sedangkan para bajak laut lainnya tidak berdiam diri saja dan langsung melancarkan serangan kepada Qin-chan. Namun mereka ini telah berani-beraninya meremehkan Qin-chan. Hanya dalam sekejap mata saja dia itu berhasil menumbangkan para bajak laut. Di pertarungan lainnya, Tetua Daji juga berhasil memberikan tekanan kepada wakil pemimpin bajak laut. Kini dia pun memberikan bantuan kepada Ketua Papiliun demi bisa mengalahkan Ketua bajak lautnya. Sadar dirinya akan kalah, jadi Ketua bajak laut itu pun menggunakan teknik legendaris, yakni teknik langkah 1000. Dan begini, para bajak laut pun berhasil mereka usir. Ketua Papiliun berterima kasih banyak atas bantuan yang Qin-chan berikan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Takut hal buruk terjadi lagi, mereka pun mengawasi area sekitar. Setelah merasa aman, Ketua Papiliun pun mengajak mereka untuk meninggalkan tempat ini dulu. Ia pun mulai mengeluarkan kapal terbang mereka, yang sebelumnya telah tetua ini amankan karena takut kapal mereka akan hancur. Kapal terbang secara perlahan mulai mendekat ke arah mereka. Para murid pun bergegas untuk naik ke sana demi bisa melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan terlihat kalau para bajak laut itu masih bersembunyi. Setelah tahu orang-orang itu telah pergi, barulah mereka menjadi sangat tenang. Namun ketua ini begitu kesal akan kejadian sebelumnya. Mereka tidaklah menduga kalau orang-orang dari Papiliun Pil akan sekuat ini. Padahal mereka tahu betul kalau wilayah Hetian adalah tempat terlemah di 4 wilayah. Lantas bagaimana bisa ada master sekuat itu? Bahkan ada salah satu murid yang bisa mengalahkan mereka dalam sekejap mata. Para bajak laut menanyakan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Ketua bajak laut yang tidak terima akan kekalahannya berencana untuk menyebarkan berita ini kepada pasukan lain di Laut Abadi. Dia ingin mereka semua bergabung demi bisa mengalahkan orang-orang dari Papiliun Pil. Tanpa sepengetahuan mereka, ada sosok makhluk yang mulai mendekat ke arah mereka. Ketika para bajak laut itu sedang memikirkan rencana jahat, Kaisar Ular Darah segera bertindak dan langsung saja melenyapkan orang-orang itu. Mereka pun langsung dijadikan cemilan oleh ular darah. Shino berpindah kepada kelompok Qin-chan, yang mana tidak lama kemudian mereka ini telah sampai di pinggiran kota Zhongzuo. Salah satu tetua mulai memberikan sambutan dan menanyakan asal dari orang-orang ini. Swansong memberitahu kalau mereka berasal dari Beitianyu dan dirinya adalah ketua Papiliun Pil wilayah Beitian. Mendengar hal tersebut, seketika saja sikap pria itu mulai berubah. Karena bagaimanapun wilayah Beitian adalah yang paling lemah di antara 4 wilayah. Dengan nada mengejek, ia pun meminta mereka untuk mengikuti dirinya. Para murid terlihat kesal dengan sikapnya itu. Namun apa boleh buat, mereka tidak bisa melakukan apapun. Tetua ini menjelaskan kalau mereka akan pergi ke Taman Pil Fengyuan dari Papiliun Pil wilayah tengah. Kali ini akan lebih sulit dari semua peserta, jadi dia meminta mereka untuk tidak bergerak sembarangan. Sekali lagi para murid kesal karena tetua ini dengan terang-terangan meremehkan mereka.
Tetua dari Papilion Pil memintanya untuk tidak mengkhawatirkan kondisi Papilion Pil wilayah Betian, karena bagaimanapun mereka memiliki para murid yang hebat. Akan tetapi, tetua ini masih saja tidak percaya dan terus meremehkan kemampuannya. Dan wajah yang begitu menjengkelkan, dia ini sama sekali tidak mau melihat wajah para murid, yang mana ini tentu saja membuat mereka semakin kesal saja. 此次大比，所有选手都会，以免弄坏了我中州蛋。哼，比某些高级蛋糕中的普通。 Perjalanan mereka kali ini tidak akan lama, karena hanya dalam sekejap mata saja kapal ini segera membawa mereka ke wilayah tengah. Kinchan bisa melihat dan jelas kalau ini bukanlah tempat sembarangan. Sesampainya kapal mereka di taman ini, Xuanzeng dan para muridnya mulai turun dari kapal terbang. Di depan mereka terdapat sebuah pilar kristal. Xuanzeng memberikan salam kepada salah satu tetua. Namun ketika dirinya ingin pergi, Xuanzeng ditahan karena para peserta dari wilayah Betian kali ini harus melakukan penilaian di depan pilar kristal obat spiritual. Semua ini dilakukan demi bisa menghemat waktu pertandingan. Jadi sebelum memasuki taman, setiap peserta harus melakukan pengujian bakat obat spiritual. Hanya orang-orang yang mencapai lapisan 70 atau lebih saja yang boleh berpartisipasi dalam kompetisi 10 hari mendatang. 比试时间，各域选手通过灵药精注70层以上。 Kesal karena sudah sering kali diremehkan, salah satu murid dengan percaya diri mulai maju untuk melakukan penilaian. Murid ini pun menggunakan kekuatan spiritual yang lumayan besar. Namun sepertinya kekuatannya itu masih belumlah cukup untuk bisa mendapatkan nilai minimal. Tidak mau menyerah begitu saja, murid ini terus menyalurkan kekuatannya. Namun apa daya, semua itu sia-sia saja. Murid itu pun gagal karena hanya bisa mencapai lapisan 65 saja. Apa yang terjadi itu membuat para murid dari wilayah lainnya mulai mentertawakannya. Tindakan mereka itu membuat pria ini hampir tertelan oleh iblis di hatinya. Semua itu sempat membuat para murid terkejut. Untung saja Kinchan segera menahannya karena ini baru satu ujian saja. Sebagai seorang master alkemis, kegagalan ini tidak ada artinya. Pria ini pun berterima kasih kepada Kinchan. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kinchan yang merasa tertantang oleh penilaian itu mulai melakukan uji coba. Namun tindakan itu malah ditertawakan oleh para murid di sana. Karena tidaklah mungkin bagi Kinchan yang berasal dari wilayah Betian berhasil menyelesaikan ujian tersebut. Namun mereka sudah salah karena telah meremehkan Abang Kinchan. Hanya dalam sekejap saja kekuatan yang diri keluarkan mengejutkan semua orang di sana. Tidak hanya itu saja, penilaian Kinchan hampir mencapai tingkat 80. Yang tentu Denny sudah lolos dalam ujian kali ini. Kita masih berada di Taman Pil Fengyuan dari Papilion Pil wilayah tengah. Perlu diingat untuk bisa berkompetisi, para murid wilayah Betian harus melakukan penilaian terlebih dahulu. Tetua ini mempersilahkan murid lainnya untuk mencoba. Kini salah satu murid pun maju untuk menyalurkan kekuatan spiritualnya pada pilar kristal obat spiritual. Awalan yang pria itu lakukan cukup baik dan bahkan hampir mencapai nilai 70. Sayangnya hampir saja tidaklah cukup. Mereka harus benar-benar mencapai nilai 70. Hal ini pun menyebabkan pria ini gagal. Sekali lagi, para murid dari wilayah lainnya pun mulai mentertawakan wilayah Betian dan menganggap mereka sebagai penghasil alkemis yang tidak becus. Kesal terus diremehkan oleh wilayah lain, kini adalah giliran dari putra suci wilayah Betian, yakni Liaoling. Dan begitu tenang, ia pun mulai menyalurkan kekuatannya kepada pilar kristal obat spiritual. Hanya dalam waktu singkat saja, Liaoling berhasil menyelesaikan ujian itu dengan nilai 80 poin. Orang-orang yang tadi meremehkan kini hanya bisa terdiam saja, sebab hanya 8 orang saja yang mampu mencapai lantai 80. Selanjutnya masih murid dari wilayah Betian. Pria ini memang tidaklah mudah, namun dia masih memiliki semangat juang untuk berkompetisi. Tapi sayang sekali semangatnya harus terhenti di sini, karena ia tidaklah cukup mencapai poin 70. Alhasil murid dari wilayah Betian pun kembali gagal.
下一个，我来。 Berhubung para murid ini cukup banyak, jadi ujian pun dipercepat. Hanya ada beberapa orang saja yang mampu mencapai poin 70. Dan kini adalah giliran dari Jin Zhuhao. Ia yang masih merupakan putra suci menunjukkan kemampuan hebatnya. Dan pada akhirnya dia pun berhasil mencapai lantai 81. Lagi dan lagi para murid pun terkejut dan kemampuan yang dia miliki. Setelah itu kini adalah giliran putra suci lainnya, yang mana Mimin lupa dengan namanya. Sebagai putra suci, tentu saja ia memiliki kekuatan yang sama hebatnya dengan Liaoling dan juga Jin Zhuhao. Kekuatannya bahkan sempat membuat sedikit ledakan kekuatan. Tetua ini pun puas dengan penilaian yang mereka lakukan hari ini. Dan begini, penilaian awal pun telah selesai. Bagi mereka yang telah lulus ujian ini dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar berikutnya. Salah satu murid menghentikan tetua ini karena wilayah betian mereka masih memiliki murid yang belum melakukan penilaian. Tetua ini baru sadar akan hal tersebut. Dia pun menanyakan di mana peserta terakhir dari wilayah Betianyu. Murid ini pun memberitahu kalau pria yang dia cari-cari berada tepat di hadapannya, yang tentu adalah Qinchan. Tetua dan juga orang-orang di sana agak terkejut. Karena Qinchan masihlah muda, namun bagaimana bisa dia ikut berpartisipasi dalam kompetisi itu. Beberapa orang juga meremehkan kemampuan yang Qinchan miliki. Xuanzeng membenarkan kalau Qinchan adalah murid yang akan ikut berkompetisi. Ia pun memintanya untuk maju dan berharap Qinchan tidak mempermalukan wilayah Betianyu. Qinchan paham dan dirinya pun mulai maju ke hadapan pilar kristal obat spiritual. Dia yang hanya menggunakan satu tangan saja kembali diremehkan oleh orang-orang di sana. Karena tidaklah mungkin Qinchan bisa lolos hanya dengan satu tangan saja. Ledakan kekuatan yang Qinchan hasilkan seketika saja membungkam mulut orang-orang itu. Ledakan kekuatan yang Qinchan hasilkan seketika saja membungkam mulut orang-orang yang meremehkannya. Selain itu, dia hanya dalam sekejap saja bisa mencapai lantai 80 dan terus naik. Hingga pada akhirnya, cahaya dari pilar kristal pun terus saja naik. Sebuah fenomena pun berhasil Qinchan ciptakan. Karena cahaya kristal itu berhasil menembus awan. Melihat apa yang terjadi hanya bisa membuat orang-orang di sana terdiam saja. Qinchan merasa kalau dia sudah sedikit kelepasan. Tidak mau membuat keributan lebih besar lagi, Qinchan pun menghentikan semua itu sampai di sini saja. Dia pun menanyakan apakah dirinya telah lulus. Melihat apa yang Qinchan lakukan masih membuat tetua ini terpukau. Tentu saja Qinchan telah lulus karena dia ini telah berhasil mencapai lantai ke-90. Qinchan merasa lega karena ia tidak terlalu berlebihan. Sinar berpindah ke sebuah tempat yang terlihat ada seorang pria yang berlari cukup panik untuk memberitahu seorang pria bernama Yan. Ia pun memberitahu kalau murid dari wilayah Betianyu baru saja mengaktifkan pilar kristal lapisan ke-90. Ternyata pria ini adalah yang pertama kalinya yang mampu membuka lapisan ke-90. Sedangkan Qinchan adalah orang yang kedua. Pria ini merasa tertarik dengan berita tersebut. Ia pun menanyakan nama dan juga kultivasi dari murid tersebut. Pria itu memberitahu namanya adalah Qinchan. Sedangkan kekuatannya sendiri masih belum terlalu jelas. Mungkin saja dia masih berada di ranah Martial King. Selain itu, pria ini masih muda dan mungkin umurnya belum sampai 20 tahun. Dia sangatlah muda yang membuat Yan tidaklah percaya. Namun ia juga cukup kesal karena pria ini berani mengganggu dirinya hanya untuk berita kecil itu saja. Yan memberitahu kalau pilar kristal roh spiritual hanya menguji bakat seseorang saja. Walaupun Qinchan sangatlah berbakat, namun dia yakin kalau kekuatannya tidak akan mungkin bisa menjadi ancaman untuknya. Jadi dia meminta pria ini untuk selalu mengawasi para alkemis jenius dari Zhongzhou saja, dan tidak perlu mengkhawatirkan para alkemis dari wilayah Betianyu. Pria ini paham dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yan kepadanya. 才20岁，记住，以此子的年龄，师兄，至于西荒域和北天域。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Terlihat kalau Qingchen dan juga tetua Daji telah sampai di sebuah tempat yang kemungkinan adalah sebuah menara. Mereka pun disambut oleh gadis cantik. Ia yakin kalau ini adalah pertama kalinya mereka berkunjung ke menara Wan Bulo. Jadi dia akan menunjukkan kalau menara ini sudah tersebar di seluruh daratan. Menara Wan Bulo memiliki segala hal, mulai dari seni bela diri, ramuan, dan juga senjata ajaib. Gadis ini pun penasaran mengenai apa yang tamunya butuhkan. Qingchen memintanya untuk mempertemukan dirinya dan pemilik tempat itu, yang seketika saja membuat gadis ini terkejut. Kita dibawa kepada Abang Qingchen dan juga tetua Daji, yang mana saat ini mereka tengah berjalan santuy di lembah Dongzhou. Kota ini sangatlah besar dan juga sangat makmur. Terdapat begitu banyak warga yang tinggal di lembah Dongzhou. Daji tahu betul sejak mereka tiba kemari, ia sudah merasakan ada begitu banyak orang berkuasa di dunia ini, yang bahkan dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bagi Qingchen, gedung-gedung ini memang sangatlah tinggi, tapi dia mengingatkan kalau Daji menjadi seorang kaisar bela diri puncak dalam jangka menengah. Sebagai seorang kultivator biasa, ini merupakan prestasi yang hebat. Jadi untuk apa juga Daji meremehkan dirinya sendiri? Daji mencoba untuk bersemangat, tapi dia itu menderita penyakit yang tidak dirinya ketahui. Ini bahkan membuatnya takut kalau hidupnya tiba-tiba saja terhenti di sini. Qingchen menghentikan semua itu karena dia akan membawa Daji pergi ke Menara Wanbao. Ini malah membuat Daji kebingungan dan sempat berpikir kalau alasan Qingchen ke sana adalah untuk mendirikan sebuah pavilion. Tentu bukan itu alasan Qingchen ke sana, karena bahan-bahan untuk mengobati luka Daji hanya tersedia di gedung Wanbao saja. 成就中期巅峰武皇。我深受暗。走吧，去万宝。丹阁吗？ Sesaat kemudian mereka pun telah sampai di gedung Yanbao. Melihat dari luar saja sudah jelas kalau gedung ini sangatlah megah dan bukanlah gedung sembarangan. Daji yang sabar semangat untuk sembuh segera masuk ke dalam sana. Di sini mereka sekali lagi dibuat takjub dengan kemegahan gedung Wanbao. Sepertinya gedung ini memiliki begitu banyak hal yang bisa mereka jual. Pelayan cantik pun menyambut kedatangan Qingchen dan Daji. Dia yakin kalau ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Gunung Wanbao, wilayah Dongzhou. Mereka seharusnya tahu kalau Menara Wanbao telah tersebar di seluruh dataran. Mereka memiliki segalanya, mulai dari seni bela diri, ramuan, dan juga senjata ajaib. Ia pun penasaran kedua tamunya ini sedang membutuhkan apa. Qingchen meminta untuk mempertemukan dirinya dengan pemilik gedung Wanbao. Seketika saja ini pun membuat gadis tersebut terkejut, karena baru kali inilah ada yang meminta untuk bertemu langsung dengan pemilik gedung. Ia tidak tahu apa yang ingin Qingchen lakukan dengan pemimpin mereka, atau apakah mereka itu sudah membuat janji sebelumnya. Qingchen hanya tersenyum saja. Ia meminta gadis ini untuk memberitahu pemilik gedung kalau ada seorang VIP kertas hitam dari Menara Wanbao yang sedang berkunjung kemari. Mereka yang membicarakan bisnis nyata yang bernilai ratusan juta batu spiritual kepadanya. Yang terkejut tidak hanya gadis itu saja, namun juga tetua Daji, karena sebelumnya Qingchen tidak memberitahukan hal ini kepadanya. Awalnya gadis ini agak ragu apakah Qingchen adalah seorang pembohong atau tidak. Ia mencoba untuk percaya dulu dan meminta mereka untuk naik ke atas, sedangkan dirinya akan memberikan pesan ini kepada pemilik gedung. 告诉你们楼主，不知这位公一笔上亿上品真实的生意。公子里面请。 Sesaat kemudian mereka ini sudah naik ke atas dan diperlihatkan dalam begitu banyak kursi. Sepertinya ini adalah ruang rapat untuk membicarakan sesuatu yang penting. Setelah gadis itu pergi, tetua Daji menanyakan sebenarnya bisnis apa yang sedang Qingchen bicarakan. Apakah itu benar atau tidak? Karena jika Qingchen berbohong, maka nasib mereka akan dalam bahaya. Qingchen menenangkan tetua Daji karena dia akan mengurus semua itu. Kembali ke gadis pelayan, yang mana dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Mereka pun penasaran mengapa gadis ini datang kemari. Ia pun mulai menjelaskan kalau ada seorang pria yang berkata dia ini adalah tamu yang memiliki kartu VIP hitam dari Menara Wanbao. Tujuannya kemari adalah untuk membahas bisnis nyata ratusan juta batu spiritual dengan pemilik gedung.
Bukannya senang, kedua peri itu malah menganggap semua ini konyol. Ini agak wajar karena kedua peri ini selalu berada di sisi pemilik gedung. Namun baru kali inilah mereka mendengar tentang kartu VIP hitam. Tapi terlepas dari masalah kartu itu, mereka penasaran sebenarnya siapakah pria yang ingin berbisnis dengan mereka. Atau apakah pria itu hanya pembohong saja yang ingin bertindak dengan liar. Salah satu dari mereka pun mengajak gadis ini untuk membawanya bertemu dengan orang-orang tersebut. Mereka dan cepat pergi ke ruangan rapat, sedangkan Qingchen sendiri sedang santuy minum teh. Dato' Daji pun dikejutkan oleh kedatangan pria itu. Untuk Qingchen sendiri tidak terlalu peduli. Jadi Dato' Daji pun kembali menggali emas di hidungnya. 说是万宝楼的黑牌贵宾， 可笑，随楼主这么多按时走。 Pria tadi pun mencoba bersikap ramah kepada mereka. Ia memintanya untuk duduk dulu karena dia yakin perjalanan yang mereka tempuh pasti sangatlah jauh. Akan tetapi Qingchen tidak kunjung menyambut kedatangannya. Sekali lagi, pria itu ingin menanyakan tentang bisnis apa yang ingin mereka jalani dengan gedung Wanbao. Mereka pasti sudah tahu kalau Menara Wanbao berada di seluruh benua Tianhu. Jadi cukup jarang yang mengajukan bisnis bernilai ratusan juta. Jadi apakah mereka ini berniat untuk menipu gedung Wanbao? Qingchen tidak tahu siapakah pria ini. Karena bagaimanapun ia sudah meminta untuk membawa pemilik gedung ke hadapannya. Ia sama sekali tidak berniat untuk bertemu orang yang tidak berkepentingan. Atau apakah orang-orang ini telah meremehkan dirinya? Pria itu tidak menduga kalau Qingchen bisa berbicara seangkuh itu. Ia pun memperkenalkan dirinya sebagai manajer gedung Wanbao. Jadi semua urusan harus dibicarakan dulu kepadanya. Qingchen tidaklah peduli dengan posisinya itu, karena bisnis yang akan dirinya bicarakan ini bukan hal yang bisa dia putuskan. Sepertinya gedung Wanbao ini tidak memiliki ketulusan untuk bekerjasama dengannya. Jadi Qingchen pun ingin pergi dari tempat itu. Namun sebelum itu terjadi, pria ini pun menahannya. Karena baginya, mereka tidak bisa datang dan pergi semudah itu. Jika mereka tidak segera duduk, maka para penjaganya akan menghabisi mereka. Alhasil, ketegangan pun sempat terjadi. 你做不了主， 什么生意？是老夫告辞。 二位想来就来。 Ketegangan telah terjadi antara Qingchen dan manajer Wanbao. Baginya, asal-usul dari kedua pria ini tidaklah diketahui, yang menandakan kalau mereka berniat untuk menipu mereka. Apalagi dia tidak pernah sekalipun mendengar tentang kartu VIP hitam di gedung Wanbao. Ia meminta penjaganya untuk menangkap mereka agar bisa memaksa orang-orang itu untuk menunjukkan sifat aslinya. Takut hal buruk akan terjadi kepada mereka, Dato' Daji pun mencoba untuk menenangkan situasi. Karena sepertinya ada kesalahpahaman di antara mereka. Namun manajer tersebut tidak terlalu peduli dan meminta untuk segera menangkap mereka. Karena situasi telah menjadi seperti ini, maka Tetua Daji pun melayani setiap serangan yang dilancarkan oleh penjaga itu. 为什么黑牌贵宾？拿上！原来有两下子，八戒中期武皇找死！ Melihat penjaga ini dibuat kerepotan, tentu membuat manajer ini terkejut. Ia malah menjadi kesal karena orang-orang ini berani datang kemari dan berbuat liar. Dugaannya selama ini ternyata benar, kalau mereka hanyalah penipu saja. Tapi dia menganggap mereka telah bernasib naas karena penjaga yang dihadapi itu bukanlah penjaga biasa. Karena merupakan Martial King tingkat 8. Tentu bagi Tetua Daji yang merupakan Martial Sovereign, ini tidaklah ada apa-apanya. Dato' Daji mengajak Qingchen untuk pergi saja dari tempat ini karena takut hal buruk malah akan terjadi kepada mereka. Namun Qingchen tidaklah mau. Untuk apa juga mereka takut kepada orang-orang ini? Seharusnya yang takut sekarang adalah manajer gedung Wanbao karena berani-beraninya mengambil tindakan kepada dirinya. Dato' Daji terus mencoba untuk mengajaknya pergi. Tapi sayang sekali semua itu terlambat karena seseorang langsung melancarkan rantai pengikat kepada mereka. Dan begini maka sudah terlambat bagi mereka untuk bisa melarikan diri dari gedung Wanbao. Secara perlahan dia pun mulai mendekati mereka. Ia menjelaskan kalau orang-orang yang berani berbuat keributan di gedung Wanbao maka sudah dipastikan akan mendapatkan hukuman mati darinya. Daji terkejut karena pria ini memiliki kekuatan yang berada di atasnya. Ia menganggap kalau nasib mereka telah berakhir.
Manajer gedung berterima kasih atas kedatangan dan bantuan Li Gongfeng kepada mereka. Li Gongfeng tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, dan sekarang mereka telah memberikan hukuman kepada kedua pria itu. Para penjaga diperintah untuk mengapung Qin Chen dan tetua Daji. Pada akhirnya, Qin Chen pun memperkenalkan dirinya sebagai putra suci dari wilayah Beitianyu. Jadi, jika terjadi sesuatu kepadanya, maka orang-orang inilah yang akan dalam bahaya. Li Gongfeng tertawa saja sebab Qin Chen hanyalah putra suci dari wilayah Beitianyu, yang notabene adalah wilayah terlemah dari 4 wilayah lainnya. Jadi, jikapun Qin Chen adalah seorang putra suci, maka tentu saja dia itu tidak akan bisa lepas dari hukuman mereka, karena telah bertindak liar di gedung Wanbao. Pengikat ini pun semakin erat saja. Qin Chen tidaklah menyerah karena tujuannya kemari adalah untuk bertemu dengan pemilik gedung Wanbao. Jadi seharusnya mereka itu mengizinkan dirinya. Sejuga Qin Chen pun mulai melepaskan diri dari rantai pengikat itu. Selain membuat mereka terkejut, Qin Chen juga kembali melakukan sesuatu, yang mana ini adalah mantra terlarang ciptaan Qin Chen. Lihat apa yang terjadi tentu membuat mereka terkejut sekaligus bertanya-tanya, sebenarnya apakah itu? Qin Chen pun melepaskan mantra terlarangnya. Ini bukanlah untuk menyerang mereka, melainkan memiliki maksud yang lain. Li Gongfeng berusaha untuk melakukan penangkapan pada teknik Qin Chen. Namun semua itu tidaklah berhasil, sebab mantra Qin Chen bergerak dengan cepat hingga akhirnya terhenti tepat di hadapan seorang tetua, yang kemungkinan adalah pemilik gedung. Mengetahui ledakan tersebut membuat Li Gongfeng menjadi amat panik. Karena kediaman ketuanya telah diganggu, ia benar-benar marah kepada Qin Chen sebab dia telah berani mengganggu ketuanya. Pada akhirnya, pemilik gedung pun merespon tindakan dari Qin Chen. Ia penasaran siapa yang sebenarnya telah berani membuat keributan di tempatnya. Semua orang pun mulai memberikan hormat kepadanya, sedangkan Qin Chen dan santuy menunggunya, karena inilah yang sejak tadi Qin Chen tunggu-tunggu. Inilah wujud sebenarnya dari pemilik gedung Wanbao. Manajer di sana pun memberitahu kalau pria di hadapan mereka telah berpura-pura menjadi VIP Menara Wanbao dan telah bertindak liar. Alih-alih takut, Qin Chen justru ingin memastikan apakah tetua ini memang benar adalah pemilik gedung Wanbao. Seharusnya mereka ingat kalau Menara Wanbao saatlah mengutamakan pelanggannya. Lantas bagaimana bisa mereka memperlakukannya dengan buruk padahal dia adalah VIP yang sangat penting. Manajer dan pemilik gedung mencoba untuk memastikan apakah Qin Chen memang benar adalah tamu kehormatan mereka atau bukan. Jika itu benar, maka tentu saja mereka akan meminta maaf. Tapi jika tidak, maka dia sendirilah yang akan menghukumnya. Sebuah serangan pun dirinya lancarkan, tapi ini semua dan mudah ditahan oleh Qin Chen. Pemilik gedung menjadi bertanya-tanya sebenarnya siapakah dia, karena mampu menahan pikiran spiritual dengan mudah. Qin Chen kembali memberitahu mereka semua kalau ia merupakan tamu penting, bahkan mungkin jauh lebih penting lagi, karena dia memiliki kartu VIP hitam. Namun bagaimana bisa kartu itu malah dianggap remeh oleh gedung Yuanbao cabang Zhongzhou. Mendengar apa yang Qin Chen katakan membuat pemilik gedung terkejut. Ini cukup wajar, pasalnya kartu VIP hitam sangatlah berharga dan jarang diketahui oleh para bawahannya. Ia pun penasaran bagaimana cara Qin Chen mengetahui semua itu. Manajer ini agak panik sebab kartu VIP hitam memang benar adanya. Qin Chen tidak terlalu ingin menjelaskan karena semua itu sangatlah penting. Sampai pada akhirnya pemilik gedung pun meminta untuk memperlihatkan kartu VIP hitam miliknya itu. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya Qin Chen telah berhasil membuktikan kalau dirinya memang adalah tamu kehormatan. Bahkan saking marahnya, pemilik gedung itu sampai melampiaskannya kepada manajer itu. Karena dia ini sudah membuat kesalahan besar sebab tidak mengenali tamu kehormatan dari Menara Wanbao. Atas apa yang telah dia lakukan, maka pemilik gedung akan memberikan hukuman kepadanya. Manajer ini tentu tidak bisa berbuat apapun selain memohon ampunan kepadanya. Pemilik gedung seketika saja bersikap ramah kepada Qin Chen dan menanyakan sebenarnya apa tujuan tamu kehormatan mereka sampai datang kemari.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.